Kisah kematian wanita yang kematiannya itu disambut 70.000 malaikat. Luar biasa ini. Ini wanita ini nggak main-main ini. Dijaminlah ahli surga itu. Itu kematiannya disambut itu 70.000 malaikat. Bagaimana kisahnya? Kenapa aku bisa? Namanya adalah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Pernah dengar Bu ya? Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Ini imannya nggak main-main ini dia. Sampai malaikat itu luar biasa kagum. Yang lebih dikenal dengan nama Ummu Umarah. Ya, kenal nggak Bu? Kenal lah. Suatu hari Nusaybah ini ada di dapur. Nah, suaminya namanya Said. Said. Ingat-ingat tuh nama suaminya. Ada tes nanti. Siapa suami Nusaybah? Suaminya namanya Said. Sedang tidur tuh di kamar tidur lah, biasa capek. Nusaybah ada di dapur tuh. Tiba-tiba itu dari luar terdengar suara kaki kuda gemuruh, ya, bagai gunung-gunung batu yang runtuh. Lantas Nusaybah ini menebak ini pasti suara tentara musuh. Sudah sensitif dia, jadi saking nggak sukanya dengan orang yang kafir, musuh. Lantas Nusaybah ini ninggalin tuh di dapur, tujulah sama suaminya. Banguninlah suaminya itu yang lagi tidur. Suamiku, ada apa? Aku mendengar pakai suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang. Itu. Lantas Said pun seorang pejuang bangun, langsung pakai pakaian perangnya, langsung sudahnya diambil. Nusaybah lantas memberikan pedangnya kepada suaminya. Suamiku, bawalah pedang ini, jangan pulang sebelum menang. Kalau dorongan dari istri, mantap itu suami itu. Ya Pak Tamam, Bismillah Pak, usaha dagang suami istri begitu, mantap dari jalannya itu. Suamiku, bawalah pedang ini, janganlah pulang sebelum menang. Sama-sama senang dengan jihad lah. Bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang begini nih, itu sukanya dengan Rasulullah itu luar biasa, jangan tanya lagi nih. Sudah sampai hati. Setelah mendengar perkataan istrinya itu, tanpa ragu Said pergi ke medan perang. Dia terjun ke medan pertempuran. Rasulullah lihat Said itu suaminya Nusaybah. Senyum tuh Rasulullah melihat Said keluar mengaku kuda, pakai pedang, bertempur di tengah peperangan. Senyum Rasulullah itu luar biasa nih Said. Semangat. Lantas Rasulullah makin mendorong, menyemangatkan Said ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di rumahnya itu Nusaybah ini punya dua anak. Yang pertama namanya Ammar, umur 15 tahun. Yang kedua namanya Sa'ad, umur 13 tahun.
punya 2 anak nih, laki-laki semua. Selisihnya 2 tahun. Wa'alam. Yang besar namanya Ammar, yang kecil 13, umuran SMP lah. Saat lihat ibunya, pandangan cemas. Namanya anak sayang sama ibu, membangunkan ayahnya suruh perang, anaknya itu liatin itu. Cemas, khawatir anaknya itu bapaknya meninggal di medan perang. Singkat cerita, datanglah itu penunggang kuda, utusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan? Sabar ya Bu, saya diutus Rasulullah untuk memberi kabar jika suami ibu Said gugur di medan perang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis itu istrinya itu Nusaibah, nangis bukan sedih Bu, gembira. Beda kalau orang nangis ya. Kita mah nangis ditinggal suami nggak ada. Ini Nusaibah tertunduk sambil ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang diucapkan? Nangis sambil senyum. Terima kasih ya Allah, suamiku meninggal jihad fisabilillah ya Allah. Orang kalau meninggal di jihad fisabilillah, surga itu. Setelah itu anaknya itu tahu, dengarlah, ayah sudah meninggal. Datang ibunya datang itu Ammar, anak yang besar itu, sambil nangis. Ibunya ngomong sama Ammar, kau lihat ibu menangis. Nah, ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Nah, aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa apanya ya, luar biasa itu. Maukah engkau wahai anakku melihat ibu bahagia? Lantas Ammar itu mengangguk, tahu yang dimaksud oleh ibunya itu, tahu jihad fi sabilillah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika kau tolong Allah, agamanya Allah, yang surkum, dia Allah akan menolong kalian. Yakin benar ini? Siapapun yang menolong agamanya Allah, yakinlah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas Ammar itu mengangguk. 15 tahun lah SMA ya, SMK, punyalah jiwa ini. Ambillah dia kuda di kandang, bawa tombak, bertempur bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga banyak orang kafir terbunuh olehnya. Terima kasih Bu, itu dia langsung jalan. Singkat cerita, datang lagi itu utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Nusaibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, anaknya gugur
di jalan Allah Subhanahu wa taala, nangis lagi dia. Tapi nangis bahagia. Kita nggak bisa kayaknya ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya ingat dah, anak yang terakhir namanya Said. Saad. Umur 13 tahun. Ya Allah, Nusaibahnya ini ibunya, ya Allah sudah nggak ada lagi ya Allah yang bisa saya berikan untuk perjuangan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis tuh anaknya yang kecil, deketin, "Ma, kenapa nangis Bu? Mama sudah nggak punya siapa-siapa untuk berjuang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Gak disangka itu, Mama nggak percaya dengan saya. Saat kamu masih kecil, Mama jangan anggap saya kecil. Izinkan saya untuk berjuang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di sini juga diizinkan. Akhirnya apa? Singkat cerita, lihat tuh anaknya masih kecil naik kuda itu berjuang, namanya kuda lah, hawa nafsu di medan pertempuran, meninggallah dia. Datangin lagi utusan Rasulullah SAW. Saat itu tersungkur, dia ketebas lehernya sama orang kafir. Apa yang diucapkan oleh Sa'ad di saat kematiannya? Allahu Akbar. Luar biasa di keluarga ini. Ahli jihad itu fi sabilillah ta'ala. Lantas terakhir datanglah utusan Rasulullah SAW memberitahukan kalau anaknya yang terakhir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis dah biasa tuh, nangis bahagia, sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Dia nangis, lantas dia dengan semangat ambil kudanya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, izinkan saya ya Rasul berjuang di jalanmu ya Rasulullah. Kamu perempuan, Nusaibah. Enggak bisa. Rasulullah melarang. Jangan. Kau perempuan. Kalaupun kau mau, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu bagian obat-obatan, silahkan kamu ikut bertempur di sana, mengobati para jihad yang terluka. Singkat cerita, tiba-tiba ada seorang kafir itu di depan dia, ya, menebas tentara muslim oleh orang-orang kafir. Nusaibah dengan apa namanya, hatinya itu yang semangat itu, marah, tanpa izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ambil kuda di tengah-tengah pasukan kafir. Dia mengacungkan pedang, banyak orang-orang kafir yang terbunuh. Namun singkat cerita, itu dari belakang tangannya Nusaibah tertebas, tangan kirinya. Jatuhlah dia, keinjak-injak oleh pasukannya orang-orang kafir. Lantas datanglah pasukan Ibnu Mas'ud waktu itu. Di sini diceritakan demikian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya menuju ke arah Nusaibah. Itu jasadnya Nusaibah keinjak-injak darah itu sama kudanya orang kafir itu.
nggak kelihatan. Lantas Ibnu Mas'ud ambil air, dicepret itu mukanya. Ya Allah, Nusaibah suaminya Sa'adah. Iya, engkau Ibnu Mas'ud. Iya, saya Ibnu Mas'ud. Akhirnya apa? Tangannya sudah ketebas tangan kirinya. Nusaibah masih semangat. Wahai Ibnu Mas'ud, tolong pinjamkan saya kuda. Jangan kamu lagi seperti itu. Tidak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya akan berjuang sampai titik darah saya penghabisan. Tanpa izin kepada Rasulullah, langsung itu Ibnu Mas'ud meminjamkan kudanya, lari pakai kudanya itu di tengah-tengah pasukan orang kafir, namanya tangan satu. Seberapalah gitu kan. Akhirnya apa? Singkat cerita, Nusaibah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gugur di medan peperangan jihad fi sabilillah. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas tiba-tiba langit berubah menjadi mendung, hitam kelabu, padahal tadinya langit cerah dan terang benderang. Pertempuran itu berhenti itu. Kaget itu. Tadinya terang, tahu-tahu dengan cepat muncul mendung hitam. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, kalian tahu wahai sahabatku, kenapa tiba-tiba langit menjadi menghitam, mendung? Nggak tahu ya Rasul, engkau yang lebih tahu ya Rasulullah. Ada seorang yang meninggal dunia ini, itu kenapa lantas kayak mendung? Itu malaikat menyambut 70.000 malaikat menyambut kematiannya Nusaibah radhiyallahu anha. Keluarganya itu semuanya gugur jihad fi sabilillah. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat dalam surat Ali Imran 169 saya pernah sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kamu mengira alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala itu meninggal, amwata, mati. Namun Allah menyatakan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka hidup mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di zaman sekarang ini jihadnya apa? Ya menafkahi keluarga, anak dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana ya Allah. Allahumma rabbana ij'alna wa iyyahum fi kanafika ya Allah wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibaghin wa di hasadin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ya Allah jamina bil afiyati was salamah
وقنا بالتقوى والاستقامة يا الله وإذن بمجيب الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع